yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Dengan ha tapi ha ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, kita lihat ayat yang pertama. Ini ada kata-kata perintah di sini, atau dalam bahasa disebut dengan fi'lul amri. Perintah itu apa? Di dalam usul fikih disebut yang disebut dengan al-amru adalah talabul fi'li minal a'la ilal adna. Jadi yang disebut dengan perintah itu adalah permintaan untuk melakukan satu perbuatan, yaitu permintaan dari atas ke bawah. Maksudnya yang meminta ini siapa? Allah untuk hambanya. Jadi Allah posisi tertinggi, hambanya bawah. Jadi itu namanya perintah. Lalu ketika dari seorang hamba ke Allah itu bukan perintah, tapi permohonan. Contoh, ya Allah turunkanlah hujan. Nah, itu bukan perintah, tapi permohonan atau doa maksudnya. Tetapi ketika permintaan dari Allah ke manusia itu disebut dengan perintah. Nah, kita lihat dalam ayat yang pertama ini Allah kemudian memberikan satu perintah. Apa kata Allah? Qul, katakanlah. Wallahu, dia adalah Allah. Jadi Allah memperkenalkan dirinya tanpa melalui perantara siapapun. Jadi Allah ingin mengatakan apa? Ingin memberitahu kepada kita, saya itu Allah loh. Nah, Qul huwallahu ahad. Nah, kemudian ayat yang pertama ini Allah kunci dengan kata-kata yang tidak memiliki jumlah. Ini kan ahad itu artinya tunggal. Di dalam bahasa Arab itu wahid itu artinya satu. Tunggal itu berarti esa. Esa itu nggak ada bilangan. Kalau satu itu masih ada bilangan. Contoh, Al-Quran yang ada di depan saya satu, tapi bukan satu-satunya, masih ada Al-Quran yang lainnya. Kenapa? Kalimatnya wahid, satu Al-Quran. Tapi kalau esa, ya sudah hanya itu satu-satunya, tidak ada duanya. Hanya itu satu-satunya, tidak ada lainnya. Tetapi ketika kalimatnya berbilang, maka otomatis dia setelah satu ada dua, tiga, bahkan ribuan bisa jadi. Tetapi di sini Allah kunci dengan kata-kata ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia itu adalah Allah yang esa. Artinya yang esa itu tidak ada duanya, tidak ada pendampingnya. Kalau manusia itu punya pendamping. Contoh, seorang suami pendampingnya istri. Kalau ada suami tidak punya istri, namanya bukan suami, namanya jomblo atau mungkin tidak begitu. Nah, kenapa disebut suami? Karena punya istri. Kenapa disebut istri? Karena punya suami. Nah, tetapi Allah itu tidak beristri, tidak bersuami, tidak beranak, tidak diperanakan. Kemudian ayat
ayat yang kedua Allah mengatakan Allahus Somad. Allahus Somad. Allah itu siapa? Oh, ternyata Allah yang tunggal itu tadi, Allah yang esa tadi, yang tidak ada duanya tadi adalah Allahus Somad, yaitu Allah tempat kita ngapain? Minta. Tempat kita meminta segala sesuatu atau tempat kita bersandar, tempat kita meletakkan harapan, tempat kita untuk mencurahkan setiap permohonan. Jadi Allah Somad. Tapi masalahnya begini, sering sekali manusia sebagian, tapi tidak semuanya, ketika sholat maghrib atau dalam sholatnya dia membaca kalimat Allahu ahad Allahus Somad, selesai sholat kemudian bergantung kepada selain Allah. Contoh, pergi ke Gunung Kawi bisa mencari sugihan dan lain sebagainya. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah ke sana sama Pak Isa gitu. Turun dari mobil, didatangi sama Bapak. Mas, mau ngapain? Mau pesugihan atau laris? Enggak Pak, kita cuma lihat-lihat kok. Nah gitu. Berarti ternyata ada orang-orang tertentu, oknum tertentu yang memang kedatangannya untuk hal itu. Gitu. Nah, tetapi di sini Allah kemudian mengatakan Allah Somad. Allah itu tempat bergantung, Allah itu tempat memohon, Allah itu tempat meminta pertolongan. Nah, gitu. Bahkan di dalam surah Al-Fatihah kita kan selalu baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami sujud, hanya kepadamu kami rukuk, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, Allah Somad, Allah tempat kita bergantung. Nah, pertanyaan berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya berapa sifat, Bapak Ibu? Sifat Allah 9. itu Asmaul Husna. Sifat Allah ada berapa? Ada 20. Wujud, Qidam, Maqam, Mukhalafatu, Hawadits, dan seterusnya. Nah, Allah punya sifat wujud. Di dalam sifat 20, Allah pertama kali punya sifat namanya wujud. Wujud itu artinya ada. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan adanya? Allah itu sudah ada. Sejak kata-kata ada belum ada, Allah sudah ada. Jadi Allah itu adanya kapan? Ya, Allah itu keluar dari jalur waktu. Artinya Allah itu sudah ada sejak segala sesuatu belum ada, Allah sudah ada. Dan Allah itu akan tetap ada walaupun kata-kata ada sudah tidak ada. Keren. Dan Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Artinya apa? Allah yang dulu yang ada di zaman Nabi Adam dengan Allah yang sekarang, dia tetap beda dengan kita. Saya tahun 2000 dulu itu masih muda. Sekarang sudah ada ubannya. Jenengan juga gitu. Tahun 80-an mungkin masih kokoh-kokohnya itu. Kalau dulu masih menang terus gitu Pak ya. Tapi sekarang kita perlu dikit KO kan begitu ya. Nah, jadi intinya kalau makhluk itu terikat oleh ruang dan waktu. Apa itu ruang? Ruang itu tempat. Contoh misal kalau kita ke daerah panas kepanasan, ke daerah dingin kedinginan. Kalau ke daerah hujan kebasahan, daerah yang terbakar kegosongan kan begitu. Tapi Allah tidak dirubah oleh ruang dan waktu. Nah, begitulah kira-kira. Nah, kemudian karena Allah sebagai tempat kita meminta, Allah sudah terjadi maksudnya Allah Somad, tempat kita bersandar, maka Allah paling tidak suka ketika kita menduakannya. Sudah, kita kalau berbicara tentang Allah masalah ini, tentang perasaan kita sayang. Misal kita punya sang kekasih, kemudian dia mengasihi yang lain, namanya kalau pas sekarang itu selingkuh gitu Pak ya. Otomatis kita kan bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu. Nah, itu setingkat manusia yang bahkan kita mendapatkan sang istri itu ketika dia sudah dewasa, sudah kemudian memiliki akal dan sebagainya. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita segala sesuatu bahkan sebelum kita ada. Contoh, Allah telah melahirkan nenek kita belum ada itu. Kemudian Allah melahirkan ibu kita belum ada. Allah menciptakan ibu kita belum ada. Artinya Allah telah mempersembahkan segala sesuatu sebelum kita ada. Sampai kita ada, kemudian kita menyelingkuhi Allah,
sifat syirik itu tidak dimaafkan. Allah memberikan segalanya, tapi kita tidak pernah mengakui kalau itu dari Allah. Makanya kata Nabi SAW, man ata arafan aw kahina wa sa'ala fa sadaqa bima yaqul falaqad kafara bima nuzila ala Muhammadin. Kata Nabi, barang siapa yang mendatangi dukun itu kahin, wa arafan dan peramal dan dukun ternyata beda lah ya. Kalau dukun itu kan ada dukun santet, ada yang ngirim penung, apalagi itu penyakit dan lain sebagainya, tersihir. Tapi dosanya sama. Dosanya double. Kemudian Arab itu peramal itu biasanya sekarang ternyata masalah peramalan ini di TikTok banyak banget ya. Apa namanya itu? Yang cek wadah gitu. Itu kan si Udin ternyata ini nasibnya ini macam-macam gitu. Dan kemudian percaya gitu. Lalu kata Nabi tadi, man ata arafan aw kahinan, siapa yang mendatangi peramal atau dukun, wasa'ala, kemudian bertanya kepada dukun atau kepada peramal, fasodaqa bima yaqul, dan kemudian yang bertanya itu percaya kepada omongannya, falaqad kafara bima nuzila ala Muhammadin, maka orang itu dianggap kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Apa itu? Al-Quran. Artinya jika seseorang sudah ingkar kepada Al-Quran, otomatis dia ingkar kepada semuanya. Ingkar kepada Allah. Kenapa? Karena kata-kata Allah itu dalam Al-Quran. Perintah zakat ada dalam Al-Quran, perintah sholat ada dalam Al-Quran, semuanya ada dalam Al-Quran. Otomatis orang-orang yang melakukan itu dia sudah gugur dari semuanya. Solusinya gimana? Ya jangan datang. Kecuali datangnya untuk bertamu, apa-apa, mau ngopi bareng nggak masalah. Tapi kalau datang tujuannya untuk bertanya sesuatu, ya akan benar gitu. Dan ternyata itu bohongan. Kenapa satu bohongan? Tetangga saya di Aceh ada. Itu setiap mau pemilihan penyebolosan itu orang-orang itu banyak datang, minta supaya menang gitu. Kemudian ada orang kehilangan, bertanya juga ke dia. Suatu ketika beliau kehilangan mesin perontok padi Pak di sawah, dan dia nggak tahu di mana posisinya. Kencang gitu. Orang-orang ketika kehilangan barang datang ke dia, barang dia hilang, dia nggak tahu di mana. Ya begitu. Dukun terang hujan ya. Apa? Ada orang ngapain lah untuk bawa hujan gitu. Ya sama-sama. Sebenarnya kalau sekarang kan masalah penghujan kan sudah ada BMKG lah ya, peramal cuaca. Tapi itu apakah kabar yang tidak? Mereka hanya sekedar mengiyakan menggunakan itu pun kan tidak akurat 100%. Dan senyesir. Canggih banget. Ada yang lain mungkin di balik itu gitu kan. Atau bisa juga kebetulan gitu kan. Sakti. Ya Allah ada masalah itu. Memang bisa ada, karena sejak itu kan manusia ada. Contohnya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ini itu asbab nusulnya kan ketika Nabi disihir. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW itu tidak bisa bergerak, jadi kaku badannya. Ternyata Jibril datang, kata Jibril bahwasanya beliau sedang kena sihir oleh pelakunya itu seorang penyihir yang perempuan, penyihir sakti ya. Kalau kalian terus belum pulang, cuma dia nggak punya kapak tersebut aja. Nah Nabi nggak bisa bergerak ketika itu. Tiba-tiba Jibril turun, Jibril menyampaikan bahwasanya beliau sedang kena santet, kena sihir begitu. Lalu Jibril menyampaikan bahwasanya ada umbul-umbulnya. Umbul-umbul itu apa? Yang diikat-ikat, ada kain kapan biasanya, ada umbul macam-macam itu. Dan umbul-umbul itu diletakkan di dalam sumur tua, ditimpa sama batu oleh pelakunya. Jibril menyampaikan itu, kemudian Ali bin Abi Thalib turun ke dalam sumur, mengambil umbul-umbul itu sampai ke atas, dilepaskan. Kalau turunlah ayat ini sambil dilepaskan, bacakan Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas ini, Nabi kemudian sehat walafiat. Makanya dalam praktek ruqyah 3 surat ini penutupnya. Misalnya ada orang yang kesurupan dan lain sebagainya, atau kena santet dan lain sebagainya, kan ruqyah dengan Al-Fatihah 7 kali, Al-Baqarah 1-5, ayat kursi, kemudian ayat 3 terakhir Al-Baqarah, kemudian ditutup nanti dengan 3 surat ini. Ya begitu. Maka surat yang 3 ini sebenarnya ampuh sekali. Apalagi dibaca sebelum kita tidur gitu kan. Itu keren itu, ada perlindungan. Nah, kemudian berikutnya kita lanjut ayat yang ke-3.
itu satu tapi tiga tapi satu gitu. Kan lucu loh. Contoh misalnya dengan punya istri tiga, dibilang orang istri satu orang enggak? Iyalah, kan gitu ya. Asal istri tiga dibilang satu itu kan begitu. Contoh. Iya. Nah, jadi Allah itu tidak beranak, tidak boleh diperanakan. Artinya Allah itu bukan laki-laki, juga bukan perempuan. Lalu bagaimana? Ya kita harus pikirkan ya Allah tidak sama dengan makhluknya. Mukhalafatuhu lil hawa diri. Allah itu berbeda dengan makhluk manapun. Allah tidak sama dengan apapun. Maka Allah disebut dengan Khaliq. Khaliq itu artinya pencipta. Pencipta tidak akan mungkin sama dengan yang diciptakannya. Contoh, ada ibu-ibu membuat pisang goreng, kan nggak mungkin ibu itu sama wajahnya seperti pisang goreng, kan gitu Pak? Atau ibu-ibu misalnya bikin donat, kan nggak mungkin juga kita katakan wajahnya seperti donat, kan enggak? Ya sama juga. Ketika Allah menciptakan alam semesta, maka mustahil Allah itu sama dengan ciptaannya. Maka disebut dengan mukhalafatuhu lil hawa diri. Allah itu tidak sama dengan apapun. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak sama dengan apapun, tidak sama dengan sesuatu apapun. Lalu Allah bagaimana? Ya sudah, nggak usah pikirkan. Maka kata Allah, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Cukup kalian memikirkan ciptaanku saja, kata Allah. Tidak perlu memikirkan tentang siapa pencipta sesuatu itu. Kenapa? Karena innal insana kana dhaifa, manusia itu lemah. Jangankan memikirkan Allah gitu Pak ya. Memikirkan urusan rumah tangga kita aja belepotan gitu Pak ya. Kadang-kadang anak sakit udah bingung, istri sakit lebih bingung lagi. Ngurusin mikir itu saja sudah belepotan kita sampai nggak mandi 2 hari begitu. Apalagi memikirkan pencipta alam semesta. Otak kita kecil untuk memikirkan hal yang terlalu besar. Maka kemudian Allah tadi sampaikan, tafakkaru fil khalqi wa tafakkaru fil khaliqi. Cukup pikirkan saja segala sesuatu yang Allah ciptakan, tidak perlu memikirkan Allah sebagai sang pencipta. Tugas kita hanya mengimaninya, bertauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada tauhid namanya rububiyah, yaitu kita harus yakin bahwasanya Allah itu sebagai Rabbun. Apa itu Rabbun? Rabbun itu artinya pemilik, penguasa, pengatur alam semesta, yang menghidupkan yang ada di dunia, yang mematikan apa-apa yang ada di bumi dan lain sebagainya. Jadi Allah itu mengatur semuanya. Dan Allah itu punya sifat alimun. Alimun itu maha mengetahui. Allah itu tahu nasib kita sebelumnya, dan Allah tahu juga nasib kita setelahnya. Sedangkan kita, jangankan yang nanti, yang kemarin kita lupa kan itu ya. Contoh, saya lupa ya, kemarin itu pakai baju apa ya jam 2 siang itu lupa. Susah ngingetnya gitu. Atau mungkin seminggu yang lalu kita makan apa di siang hari? Apakah sempat merokok berapa batang? Kita lupa juga. Kenapa kita lupa? Ya karena ingatan kita lemah. Makanya kata Allah tadi, innal insana kana dhaifa, manusia itu lemah. Cuma manusia itu hanya sok kuat aja. Sebenarnya lemah. Manusia itu bodoh, tapi hanya sok pintar. Buktinya, kenapa saya katakan kita lemah? Sekuat-kuatnya orang dengan misalnya tinju itu yang disebut dengan apa? Leher beton. Ternyata betul kalau ngantuk tempat juga ternyata. Itu kalau lagi ngantuk aja tinju, nggak sanggup juga dia tidur ya. Artinya manusia itu jangankan mau memikirkan menahan sesuatu, menahan ngantuk, nahan lapar, nahan haus, nahan rindu itu udah nggak mampu. Apalagi mau dilimpahkan segala sesuatu kepadanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya manusia tidak perlu berbangga diri, tidak perlu merasa sesuatu. Maka saya pernah jalan begini, ojo rumongso iso tapi iso rumongso katanya. Jadi oleh Pak Ali, orang Malang itu. Ojo rumongso iso tapi iso rumongso. Apa artinya Pak? Kayak gini, ojo rumongso iso, jangan merasa bisa, tapi bisa merasa gitu. Nah, intinya adalah bahwasanya surat Al-Ikhlas tadi, poin pentingnya Allah
memperkenalkan dirinya, mengesahkan dirinya, dan meminta kita untuk senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berpikiran untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Tidak boleh kita meminta pertolongan kepada selain Allah tentang suatu hal, kecuali beda nih urusannya. Contoh mengangkat mejanya berat. Wah, kata Rasulullah nggak boleh minta tolong sama manusia. Akhirnya nggak sendiri, nggak gitu, maaf nggak gitu pernah gitu ya. Jadi maksudnya itu, ketika kita punya masalah yang berat, sudah hilang, maka sudah kehilangan akal gitu. Kemudian ujung-ujungnya pergi ke dukun, jangan. Tapi apa? Ada namanya tawakal. Tawakal itu apa? Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, anak ujian, kita belajar siang dan malam, kemudian ketika ujian nggak bisa juga, ya sudah, hanya itulah kemampuan kita. Karena manusia itu punya kewajiban berusaha, Allah yang menentukan hasilnya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menentukan hasilnya. Secanggih-canggihnya orang, dia pasti punya titik kelemahan dalam diri. Sepinter-pinternya seorang profesor, dia punya kelemahan atau punya kekurangan dalam dirinya. Maka kata teman saya dulu begini, Pak, seputih-putihnya kulit seorang wanita, pasti dia juga punya daki. Dan sehitam-hitamnya kulit seseorang, pasti juga ada sesuatu yang putih pada dirinya, minimal giginya, gitu Pak. Ya, begitulah kira-kira. Jadi semua orang punya kesalahan, tapi semua orang juga punya potensi untuk melakukan kebaikan. Maka setelah ikhlas tadi, Allah menekankan kepada kita satu hal, yaitu jangan pernah menyebutkan Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kira-kira kajian singkat kita pada malam hari ini. Mungkin kita bisa berdiskusi, saling bertanya, antum bertanya, nanti yang menjawab siapa terserah begitu kan. Bukan harus saya yang menjawab. Dan mungkin juga di antara pertanyaan itu saya nggak tahu jawabannya, ya nggak masalah. Karena tidak semua yang ditanyakan harus dijawab, kan begitu ya Pak? Gitu lah kira-kira. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan penjelasan tentang surat Al-Ikhlas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus buat saya dan buat kita semuanya. Mungkin ada yang mau dipersoalkan, silakan. Terima kasih. Ustaz, mohon maaf untuk kesimpulannya bagaimana Pak Ustaz? Yang mana ini? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Jangan pernah menyebut Allah SWT. Maksud Allah itu esa, tidak punya sekutu, tidak punya partner lah untuk menunjukkan keesaannya. Kemudian kita juga bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu punya sifat as-somad, sebagai tempat kita bersandar, tempat kita bergantung, tempat berharap, gitu ya. Karena manusia itu punya banyak harapan. Benar nggak? Benar. Kenapa kita menikah? Karena ada punya harapan untuk punya anak. Setelah punya anak, punya harapan lagi supaya anaknya bisa sekolah. Setelah anaknya sekolah, masih punya harapan lagi supaya bisa kuliah. Setelah anaknya kuliah, masih punya harapan lagi supaya anaknya kerja. Setelah anaknya kerja, masih punya harapan lagi supaya pekerjaannya sukses. Ada aja harapannya. Lalu kapan harapan itu akan terputus? Ketika manusia telah memutuskan apa terakhirnya, maka sudah tidak bisa lagi berharap. Begitulah kira-kira. Tapi dia berharap itu ya suatu keharusan juga. Nah, Allah perintahkan untuk bunyi astajib. Berdoa kepadaku, berharaplah kepadaku, aku akan kabulkan setiap harapan itu. Walaupun mungkin waktunya tidak langsung segera, tidak ada penundaan, atau mungkin bisa juga segera. Begitu. Terima kasih. Ustaz, tadi dikatakan bahwa kita tidak usah memikirkan tentang Allah. Itu bagaimana? Pikirkanlah ciptaannya. Sedangkan kita memikirkan ciptaannya aja nggak nyampe pikiran kita. Satu ilmu saja kita sudah alam falak itu. Umur kita nggak sampai kita mendatangi itu. Jadi mustahil kalau kita mau tahu tentang rahasia Allah. Tolong dijelaskan. Tadi ayatnya begini, tafakkaru fil khalqi kata Allah. Wala tafakkaru fil khaliqi, pikirkanlah tentang ciptaanku, tidak perlu memikirkan tentang penciptanya. Artinya tidak perlu memikirkan tentang diriku, artinya tentang zatnya Allah. Kita nggak boleh berpikir Allah itu wajahnya seperti apa, gimana ya tangannya, seperti apa tubuhnya, ya nggak bisa.
Karena belum ada orang yang menyaksikan Allah itu seperti apa. Susah dijelaskan. Kalau menjelaskan seseorang gampang. Mas, gimana Pak itu? Wah, keren. Badannya tinggi, kulitnya putih, rambutnya kemudian hitam dan lurus. Kemudian apa lagi? Ya bisa dijelaskan kan gitu ya. Tapi untuk Allah tidak bisa. Itu maksudnya zatnya Allah, yaitu fisiknya Allah. Kita tidak bisa menerawang ke situ. Bukan zat. Iya, Zatnya itu. Zat yang nggak bisa dibenar dengan penciptaannya. Iya. Mustahil ciptaan kita tahu yang penciptanya. Seperti tukang menciptakan meja. Meja kan nggak tahu siapa tukangnya. Iya betul. Tapi ciri tukangnya tahu mejanya kan Nggak tahu. Itulah kira-kira. Itu misalnya begitu. Ya begitu. Jadi tugas kita cukup meyakini Allah itu ada, mengimani setiap perintahnya. Allah itu punya asmaul husna, punya sifat yang jauh tadi gitu. Kemudian masalahnya kita nggak perlu mikirkannya. Kan Allah mengatakan ya Allah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi kan semuanya kayak gimana? Nggak usah mikir. Itu nggak boleh kita mikir. Mereka jari-jari tidak ada urusan. Ini kan bahasa yang menerangkan. Iya. Kita bicara tentang bahasanya. Iya. Allah memegang leher kita itu bukan berarti Allah punya tangan kayak kita begitu. Iya. Itu yang Nabi juga maksudnya aku itu kata Allah lebih dekat denganmu dibandingkan orang lain. Kemudian berarti Allah di sini dong. Walau Allah rumahnya nggak usah mikir, udah cukup kita imani saja. Karena kalau mikir itu kan nanti malah ujung-ujungnya kita malah Salah. nanti. Bisa salah. Bisa salah. Maka kan ada buku, ada apa widah bujuk gitu Pak ya. Saya dinar gitu. Ada Iya. mana sih dinar? Nggak ada dari Allah gitu. Ya udah. Karena kan apa namanya itu menyatu katanya. Allah adalah jiwanya. Jadi salah. Jadi salah katanya. Intinya tugas kita adalah ketika Allah perintahkan beribadah ya sudah lakukan. Allah minta kita meninggalkan sesuatu ya sudah tinggalkan. Hanya itu tugas kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu sudah aman semua. Jadi kita nggak perlu pikirkan Allah secara zatnya saja. Tapi kekuasaannya itu harus. Bayangkan betapa kuasanya Allah menciptakan fisik yang sebagus kita ini, lengkap dengan perangkat dan aplikasinya gitu. Contoh, ketika kita ngantuk, itu kan nggak langsung merem, Pak. Maksudnya, nah itu tanda dan itu nikmat. Bayangkan kalau manusia tanpa rasa ngantuk langsung merem, itu pasti Pak. Celaka semua itu. Lagi mikir, gas tiba-tiba ngorok ya. Makanya sehingga Allah berikan ada semacam alarm dalam fisik kita itu. Kalau ngantuk kita buat dulu, kalau lapar ada bunyinya, kalau tidak penuh ada kenyangnya. Bayangkan kalau nggak ada kenyang-kenyangnya, taruh masuk kan Pak ya, tiba-tiba ada keluar dari hidup gitu. Dan itu Allah yang mampu menciptakannya, tidak ada seorang pun atau satu makhluk pun yang mampu menciptakan sekeren kita ini gitu. Kemudian tubuh kita bisa tumbuh dan itu dapat pahala ketika potong kukunya hari Jumat ada itu Pak ya. Rambut kita tumbuh tanpa kita sadari. Bahkan kita pun nggak sadar kita tinggal tua aja Pak ya. Kita nggak ada juga ketika bercermin itu. Wah ada hubungan ternyata. Allah tuh merubah kita itu terkadang tanpa kita sadari. Dan itu kan luar biasa, canggih banget berarti ya. Tidak ada teknologi menciptakan sesuatu tanpa disadari, nggak ada. Gitu. Tidak ada soalnya. Sudah waktu beberapa menit lagi. Kurang waktu ya. Kurang waktu. Komentar ya. Yang tadi kesimpulannya saya tulis bisa Oh ya. Jadi kan katanya disuruh berharap kepada Allah. Kalau kita berharap kepada manusia apa boleh? Manusia. Nah, berharap kepada Allah itu diwajibkan dianjurkan. Berharap kepada manusia. Terkadang ada kalanya diharapkan, ada kalanya diperkenankan. Contoh, Pak, saya nggak punya uang ini kan gitu ya, bingung dari uang mana? Pinjam dong, gitu kan ya.
Yang nggak boleh itu adalah meminta pertolongan yang mana pertolongan itu mengambil haknya Allah. Contoh kayak itu gitu Pak ya. Lalu Pak gitu ya. Yo pengapunten nih Pak. Ini permasalahan begini ceritakan apa gitu. Nah itu yang nggak boleh. Kenapa? Kita akan kemudian mengambil alih urusan Allah diurus oleh orang lain. Kalau urusan angkat-angkat meja minta uang itu kan sama apa namanya muamalah kan. Ini muamalah ada urusan wajib anda atas satu dengan lainnya. Makanya kan ada sunnahnya itu berarti ada 6 itu. Pertama, kalau berjumpa ucapkan salam. Jika ada seorang minta diberikan nasihat dia. Kalau ada orang sakit dijenguk dia. Kalau ada orang wafat dia dimandikan, disolatkan, dikafani, diantarkan ke makamnya. Nah itu bukan kemudian kita tidak boleh meminta tolong dalam hal itu semuanya enggak. Tapi ada batasannya. Kalau itu menjerumus kepada kesyirikan itu tidak boleh. Tapi kalau pertolongannya itu muamalah namanya boleh. Masa kita punya padi luas sesuai tangan sendiri ya nggak mungkin kan? Harus bertolongan. Iya. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian di hari berikutnya kita berikan kesehatan, kekuatan, semangat untuk belajar. Kenapa penting belajar Al-Quran? Pertama, karena Al-Quran itu adalah kitab kita. Kemudian mutakhir petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita tidak pernah membaca petunjuk kita, bagaimana mungkin kita mendapatkan petunjuk? Berkata kita naik mobil atau naik motor nggak pernah ada rambu-rambu, makanya modalnya gas sama remtok, lampu merah tetap berat. Akhirnya apa terjadi? Ya jiun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan gitu kan. Maka Al-Quran juga sebagai undang-undang, aturan, ketetapan, tata cara itu semuanya ada. Nah, maka kita harus membaca. Yang kedua, membaca Al-Quran itu bukan kemudian selesai nggak apa-apa enggak, tetapi ada pahalanya. Apa pahalanya? Nabi SAW man qara'a harfan min kitabillah falahu ajrun wal ajru bi asyri amsalih. La aqulu alif lam mim harfun walakinna alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf alif gitu, dapat pahala ada satu dan satu harf dilipatkan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, dan kata Nabi saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf enggak, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hanya membaca alif lam mim saja sudah dapat 3 pahala 10 kali lipat 30 sudah. Nah, bayangkan kalau kita bacanya satu juz, sudah banyak pahala. Yang ketiga, Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar petunjuk, tapi kata Nabi, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, pertolongan bagi orang yang pernah membacanya. Itu pentingnya. Jadi bukan cilik-cilik Al-Quran itu, tidak sama dengan buku yang lainnya. Kalau kita baca buku yang lain mungkin ya baca dapat ilmu sudah selesai. Tapi Al-Quran walaupun kita tidak paham, sudah baca itu ada pahalanya. Waktu kita di kafan itu ada mendampingi itu ya Al-Quran. Nanti di hari kiamat datang masalah. Ya, itu yaumul qiyamati syafi'an. Katanya saya pernah baca waktu video kan, waktu kita di kafan itu ada seorang yang tampan yang selalu mendampingi kita. Terus ada yang saya siapa? Saya Al-Quran yang sering dibaca bapak yang jisim yang meninggal ini. Bahkan semua amalan kita kan menjelma seperti sholat, puasa, baca Al-Quran itu kan menjadi penerang dalam tubuh kita. Makanya Al-Quran juga disebut dengan An-Nur. An-Nur itu kan penerang. Jadi Al-Quran itu ada Al-Quran, Al-Kitab, An-Nur, At-Tanzil, Asy-Syifa, Asy-Syifa itu penawar. Makanya orang kalau mudah hatinya baca Al-Quran itu kayaknya hilang mudahnya, hilang kesusahannya. Jadi Allah berikan kesembuhan di situ. Itulah sudah waktunya Pak. Oke. Beda Pak ya? Gitu ya. Sekarang yang terpenting ini, Ustaz. Jadi bagaimana agar kita
Gimana kiat-kiatnya agar kita terhindar, khususnya masyarakat awam kita terhindar dari sifat-sifat yang secara tidak sengaja maupun yang disengaja kita melakukan kesyirikan yang notabene dosa besar yang tidak mungkin terampuni. Jadi bahayanya itu apa ketika manusia itu melakukan kesyirikan baik yang disengaja maupun yang tidak, khususnya kata ke perdukunan, perbintangan dan sebagainya. Solusinya yang pertama, syirik kan lawannya itu tauhid, Pak ya. Syirik artinya menduakan, menyekutukan, tauhid artinya mengesahkan. Nah, caranya gimana? Ya kita harus belajar ilmunya. Mana kira-kira yang syirik, mana kira-kira yang tauhid. Nah, kemudian syirik itu kan ada dua macam, ada syirik besar, ada syirik kecil, kan gitu Pak ya. Syirik besar itu menyekutukan Allah dalam hal penyembahan, artinya sujud, bukan kemudian kayak makasih, bukan itu maksudnya dia itu menghubung kepada sesuatu itu, atau sujud kepada sesuatu itu, atau memberikan persembahan kepada sesuatu. Dulu ketika saya kuliah di Malang, Pak, saya jogging itu lewat hutan-hutan bambu. Di samping bambu itu ada pohon beringin, di bawahnya itu, masya Allah, ada kopi, pisang, kelapa yang sudah dibolongin ke gudang, ada kembang macam-macam saja, itu saja gitu. Punya semacam keyakinan kepada satu kekuatan selain kepada Allah, dan punya keyakinan akan memberikan perubahan sesuatu, akan memberikan perubahan kepada kita, itu tidak boleh. Risikonya hapus semua amal-amal ya. Iya, pertama risikonya amal kebaikannya dihapus, yang kedua kekal di neraka. Arti kekal itu nggak keluar gitu. Kalau kita meninggalkan sholat, kemudian tidak mengeluarkan zakat, tapi imannya masih ada, masuk neraka juga, tapi keluar gitu. Tapi kalau orang yang sudah menyekutukan Allah, syirik, dijebloskan nggak keluar gitu. Sudah nggak ada harapan untuk keluar. Pada kata kalau penjara itu seumur hidup gitu ya. Kalau penjara 10 tahun, masih ada harapan keluar. Setelah 10 tahun dia keluar. Kalau seumur hidup, ya sampai di situ, sampai mati ya. Begitulah kira-kira. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan itu diletakkan di dalam neraka khalidina fiha abada. Artinya dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya tanpa ada harapan untuk keluar lagi. Tapi pelaku maksiat lainnya akan ada nanti kesempatan untuk dikeluarkan. Makanya kepada orang-orang yang masuk neraka kemudian tidak ada kesyirikan di dalam hatinya, dia akan dikeluarkan dari neraka kemudian dimandikan di sebuah sungai namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Karena masuk surga itu nggak boleh berkotor, Pak. Ibarat kita kalau mau sholat Jumatan mandi dulu lah, pakai parfum dulu lah, baju bagus dulu. Masa dari sawah masuk ke lumpur masuk masjid, kan nggak lucu gitu. Apalagi masuk surga. Makanya orang-orang yang sudah dibakar di neraka dikeluarkan setelah dosanya selesai, hukumannya selesai, dimandikan di sebuah sungai namanya Nahrul Hayat, dipakaikan busana terindah, didampingi oleh sang kekasih namanya Bidadari itu. Masuk ke surga. Dan di surga nggak ada jomblo, semuanya tidak masuk. Maka menikah. Sebelum aja, baik, terima kasih Bapak Ibu. Sudah kita lanjut di kesempatan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Di sini saya bukan pengajar, tapi kita belajar malam. Jadi saya berhak bertanya, antum juga berhak untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah acara ini rutin Jumat malam. Untuk pemateri kami usahakan bukan hanya dari pihak PEM. Insya Allah untuk Jumat besok ini ada dari alumni UMM Ahmad Fatoni SPD yang sekarang juga sebagai Ketua PCPM Kepanjen. Biasanya beliau mengisi di daerah Gondang Legi dan sekitar. Semoga beliau besok bisa hadir. Bapak Ibu yang kosong monggo rawuh kita ngaos bareng-bareng kita ramaikan di masjid. Kakak kerjakan banyak. Oke, Bun, atas bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak, Pak. Mari sholat tayo. Sholat tayo. Yo.